Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Febriolia, Fitria Ayu Diastari, Kiana Anjani, Novita Sari, dan Yuni Petrinawati. Kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Reguler 7. Oke baik, di sini kami akan sedikit membahas tentang stunting pada balita. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian stunting, yang kedua, faktor stunting pada balita, yang ketiga, penyebab langsung, dan yang keempat, penyebab tidak langsung. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian stunting. Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia. Dampak stunting tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga berdampak terhadap roda perekonomian dan pembangunan bangsa. Hal ini karena sumber daya manusia stunting memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan dengan sumber daya manusia normal. Anak-anak yang mengalami stunting pada masa balita biasanya akan menjadi anak yang lebih pendek pada masa dewasa. Lebih lanjut, satu di antara orang dewasa yang memiliki ukuran pendek berasal dari masa kanak-kanak yang pendek juga atau stunted. Bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah nantinya akan mengalami keterlambatan pertumbuhan. Keadaan yang rentan, misalnya infeksi dan asupan makanan yang tidak cukup, yang kumulatif menyebabkan proses pertumbuhan kerangka tubuh lambat atau stunting, defisit pertumbuhan, atau biasa disebut sebagai pendek, dengan panjang badan yang dicapai tidak sesuai dengan umur. Yang kedua, yaitu faktor stunting pada balita. Ada beberapa penyebab terjadinya defisit pertumbuhan pada masa balita. Pada negara berkembang, faktor utamanya adalah tidak cukupnya asupan makanan, infeksi, dan berat badan pada waktu lahir. Umur dan status gizi dari ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Ibu yang kurang gizi berpotensi mempunyai janin yang kecil. Faktor sosial ekonomi secara tidak langsung mempengaruhi status gizi anak, tetapi lebih dikarenakan ketersediaan pangan dan asupan makanan di keluarga serta meningkatnya kesakitan pada anak. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6% per tahun dari 27,7% tahun 2009 menjadi 24,4% tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik. Yang ketiga ada penyebab langsung. Yang pertama itu tidak memberikan kolostrum dan ASI eksklusif pada bayi. Kurangnya pemberian kolostrum pada bayi dengan alasan tidak diberikan, ibu merasa anak tidak mau, padahal ibunya mengetahui manfaat kolostrum tersebut. Masih ada ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dengan alasan ASI-nya yang sudah tidak mau keluar dan anak sudah mau makan, dan lain-lain. Yang kedua ada pola konsumsi anak. Beberapa keluhan anak hanya mau makan 1-2 kali sehari dikarenakan anak susah makan. Sumber protein yang sering dikonsumsi hanyalah telur, dan sedangkan ikan dan ayam jarang dikonsumsi. Yang ketiga ada penyakit infeksi yang diderita. Penyakit infeksi yang diderita anak secara langsung akan mempengaruhi status gizi. Anak yang sering sakit menandakan memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan biasanya kurang memiliki nafsu makan yang akan menyebabkan permasalahan gizi. Penyebab tidak langsung. Yang pertama, ketahanan pangan keluarga dan ekonomi. Akses dan ketersediaan bahan makanan dalam rumah tangga berhubungan dengan pendapatan keluarga. Beberapa orang mungkin pernah mengalami kehabisan uang untuk belanja kebutuhan pangan keluarga. Usaha yang dilakukan saat uang belanja tidak tersedia, yaitu meminjam ke tetangga, saudara, atau berhutang ke warung. Yang kedua, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan memiliki hubungan dengan penyebaran penyakit infeksi. Sanitasi lingkungan yang buruk berisiko menyebabkan
Mudahnya kuman atau bakteri menjangkit kepada orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Kemungkinan masih ada sampah-sampah berserakan di jalanan lingkungan, belum memiliki jembatan sendiri, perilaku membuang sampah, dan BAB di kali. Terima kasih.